Selamat baku dapa dalam channel Air Kehidupan. Bersama saya, Pendeta Stephen Bonus Manengki. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu sengsara yang ke-6 ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk-Mu Tuhan. Kalau pada saat ini kami boleh berkonsentrasi untuk belajar memahami firman-Mu Tuhan. Tuhangi tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang hamba sampaikan boleh mendapat tempat tersendiri dalam kelangsungan kehidupan kami sebagai orang percaya. Inilah kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, air kehidupan bagi kami manusia. Amin. Bacaan Alkitab kita saat ini terambil dalam kitab Lukas 23 ayat 26 hingga ayat yang ke-32. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapinya. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai perempuan-perempuan Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anak. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami. Dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang membaca, bahkan memperlakukan firman itu dalam kehidupan keseharian. Tuhan memberkati. Tema perenungan firman kita saat ini ialah tangisilah dirimu. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Lukas 23 ayat 26 hingga 32, di mana Yesus digambarkan sebagai seorang yang taat pada ajaran Yahudi atau Torah, dan sebagai pembaru dalam ajaran iman orang percaya. Oleh karena pandangan seperti ini membuat interes kontraproduktif dari para agamawan Yahudi, termasuk imam besar, imam-imam kepala,
para ahli Taurat, orang-orang Farisi, untuk menjebak dan memenjarakan dan berupaya untuk menyalibkan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus pun ditangkap dan digiring untuk disalibkan. Saudara-saudara, dalam perjalanan ke lokasi penyaliban di Bukit Golgota, yang seringkali juga disebut dengan Bukit Tengkorak, mereka bertemu dengan Simon dari Kirena untuk membantu Yesus Kristus guna memikul salib itu yang dibawa Yesus di atas bahu. Sepertinya Yesus sudah tak mampu lagi memikul beban salib yang begitu beratnya. Itulah sebabnya dia dimaksud Yesus yang menurut bahasa Injil sinopsis selalu tampil dalam kemanusiaan manusianya. Sebagai pribadi manusia yang lemah dan merasa sakit kalau dipukul, tak berdaya jikalau mau memikul beban berat, seperti beban berat salib yang sedemikian beratnya, sulit sekali kalau dicambuk dan berteriak minta tolong apabila ia, Yesus, ditombak dan dikenakan mahkota duri. Namun demikian, ternyata entitas dan identitas Yesus Kristus begitu rela dikacauan sebagai simbolisasi atau simbol penderitaan dari Bapa di sorga harus dipikulnya. Hal ini dapat kita bandingkan dengan bacaan dalam Yohanes pasal 18 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata peran ketokohan Yesus Kristus begitu kuat, begitu mengakar. Oleh karena sejumlah besar orang mengasihi dia, dan di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Ayat yang ke-27. Dari situasi demikian, secara jelas menegaskan begitu besar pengaruh Yesus, Sang Kairos dan Mesias itu terhadap para pengikutnya. Tetapi begitulah peran Yesus sebagai guru agung yang spektakuler, yang begitu memukau khalayak ramai bagi semua orang yang mau berbondong-bondong datang menjumpai dia. Saudara-saudaraku yang setia bersama Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-28, tampillah para perempuan yang tulus dan setia mau mengikut Yesus, jalurnya Yesus Kristus. Karena itu Yesus berkata kepada mereka, "Hai perempuan-perempuan Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anak." Ternyata ratap tangis, kesedihan, keputusasaan, ketidaksiapan mereka untuk melepaskan Yesus Kristus, Sang Guru Agung itu, sekaligus mereka meratapi nasib malang yang menimpa Sang Guru mereka, Yesus Kristus. Sebuah kalimat, "Janganlah engkau menangisi aku." Hal ini merupakan satu teguran, satu sapaan, bahwa apa yang mereka tangisi itu menggambarkan tangisan akan adanya hukuman Allah yang menimpa mereka. Dalam hal ini
kaum Yahudi sendiri. Yesus yang menunjukkan penderitaannya bukanlah subjek dari kesedihan siapapun, melainkan kesukacitaan bagi dunia ini. Saudara-saudara, hal yang penting dan menarik dikemukakan di sini adalah kepekaan Yesus yang tetap melihat dan memperhatikan air mata perempuan-perempuan tersebut. Selanjutnya, ungkapan Yesus di dalam ayat yang ke-29, yakni, berbahagialah perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan susunya tidak pernah menyusui. Saudara-saudara, hal ini berarti Yesus menyampaikan akibat dari pendudukan Yerusalem yang dianggap mandul tidak akan mengalami penderitaan dalam melahirkan. Sebuah catatan akhir. Sebagaimana komentar Yesus terhadap penghukuman tanah perjanjian Allah ini, dari satu perkataan, maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbulilah kami. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ungkapan runtuhkan dan timbulilah merupakan gambaran kehidupan yang tidak pernah dapat ditolong lagi. Habis, musnah. Dan kemudian Yesus mengingatkan mereka, jika orang-orang yang tidak bersalah saja mendapatkan persoalan yang seburuk ini, apalagi mereka yang betul-betul berbuat dosa, berbuat salah. Yang diumpamakan dengan satu ucapan, sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu yang kering? Jadi, kayu hidup menunjuk pada Yesus sendiri yang tidak berdosa dan melakukan kebaikan. Kayu yang telah menghasilkan buah, namun dituduh melakukan kejahatan oleh orang-orang Yahudi dan para penghuni kota Yerusalem. Padahal perbuatan mereka, perbuatan orang-orang Yahudi itu sendiri, kata Yesus, seperti kayu kering yang tidak menghasilkan apa-apa. Demikian juga dengan bahasa firman Allah, untuk menjalankan hidup ini dalam ketabahan dan kesetiaan kita tanpa harus bersungut-sungut, bahkan melakukan penyangkalan diri. Karena itu, penderitaan Yesus bukan untuk ditangisi oleh kita, tetapi mengoreksi diri kita. Apa yang kita sudah kerjakan dalam hidup ini betul-betul berkenan kepada Tuhan, ataukah masih ada perilaku yang salah seperti yang dilakukan oleh para putri-putri Yerusalem? Mereka hanya bisa menangisi, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara, semoga kita semua dapat menjadi berkat dan tetap tulus, taat dan setia melayani Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Dia selama-lamanya. Amin. Mari berdoa. Kami telah belajar firman-Mu Tuhan. Sekiranya firman ini boleh mendapat tempat tersendiri dalam kelangsungan kehidupan kami
sebagai orang percaya. Dan kami boleh menjadi saksi-saksi hidup, khotbah yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami sebagai umat-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Demikianlah nasihat firman Tuhan, khotbah yang boleh disampaikan pada saat ini bertepatan dengan Minggu Sengsara yang ke-6. Terpujilah nama Tuhan. Amin.